Shalom Sobat Kristen dimanapun berada. Kita kembali lagi bertemu di hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Kita akan kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun seperti biasa, kita awali renungan kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan. Di waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami ini, kami ingin membaca dan renungkan firman-Mu. Berkati kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat menumbuhkan iman dan percaya kami kepada-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Sobat Kristen, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Di bawah judul Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya. Tema perenungan kita hari ini arti ibadah. Gaina kamenomban. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Kalimat ini pasti sudah sering didengar. Ini adalah kalimat penggalan syair dari PKJ 264 yang melontarkan sebuah pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari peribadatan yang dilakukan oleh setiap orang. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita, bagaimana seharusnya kita jawab? Ibadah atau dalam bahasa Ibrani avodah adalah suatu ekspresi yang diperlihatkan dalam sikap merendah untuk menyatakan bakti kepada Yang Maha Kuasa. Singkatnya, ibadah adalah sikap mengabdikan diri kepada Tuhan. Jika ibadah diartikan seperti itu, lantas bagaimana seharusnya kita berekspresi dalam ibadah? Teks kita memperlihatkan suatu praktek peribadatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang zaman itu, yakni berpuasa. Jika diperhatikan, sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan berpuasa, karena berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan lewat perkabungan atas dosa-dosa dan juga suatu ekspresi atas duka cita. Dan itu baik jika dilakukan. Namun, yang aneh dari kisah ini bahwa orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-muridnya tidak berpuasa.
Dengan segala hikmat yang ada padanya, Yesus meresponnya dengan menggunakan 3 perumpamaan, yaitu mempelai laki-laki dalam ayatnya yang ke-19 dan 20, menambal secari kain baru pada kain tua di ayatnya yang ke-21, dan mengisi anggur ke dalam kantong kulit tua di ayatnya yang ke-22. 3 perumpamaan itu memberikan penegasan bahwa ritual-ritual peribadatan yang dilakukan membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dengan maksud dan tujuan yang baik, yakni untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipamerkan demi kemuliaan diri sendiri. Pesannya jelas bagi kita bahwa milikilah hati yang ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan, Sang Sumber segala yang baik. Amin. Firman Tuhan. Demikian renungan kita hari ini dalam waktu yang singkat, namun kiranya firman yang kita baca dan kita renungkan tidak berakhir dalam waktu yang singkat pula, tetapi dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membaca dan renungkan firman-Mu hari ini. Berkati kami masing-masing dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami maknai dengan sesungguhnya, sehingga makna itu dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga dalam kehidupan kami itu berbuah. Bukan seperti orang Farisi yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Kristus, namun kiranya dalam melakukan segala sesuatu itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri, tetapi hanya untuk Tuhan saja. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Sobat Kristen renungan kita hari ini. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati kita hari lepas hari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.